Bos Zhao, penerbangan akan segera lepas landas, mobil sudah siap. Oh benar, ada seorang gadis kecil berusia 10 tahun di depan, bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Gadis kecil berusia 10 tahun? Suruh dia masuk. Om, bisakah aku bicara berdua saja dengan Om Zhao ini? Kau datang sendirian? Ya. Kau terlihat masih sangat muda. Tapi berani datang di tengah malam, mengunjungi villa keluarga Zhao. Nyali lumayan besar. Katakan, kau ingin bicara apa denganku? Bicara tentang nyawa Anda. Apa? Dia bilang pesawat akan celaka. Ini pasti cuma lelucon, kan? Gawat, pesawat malam ini benar-benar mengalami kecelakaan. Apa? Apakah ini sungguh terjadi? Ini 100% benar. Kau boleh pergi. Ternyata, yang kau katakan benar-benar terjadi. Kau bisa memprediksi masa depan. Saya tidak hanya tahu soal itu, saya juga tahu bahwa grup Zhao, proyek investasinya bermasalah, dan perlu menarik dana, barulah bisa menyelamatkan Zhao. Saya bisa, dalam semalam saja, membantu Anda mengaktifkan proyek ini, dan mendapatkan keuntungan. 1 triliun rupiah. Bukan. Kau masih anak berusia 10 tahun. Bagaimana bisa mengerti hal seperti ini? Bos Zhao, semua proyek layanan yang Anda investasikan, aturannya terlalu kuno. Selama Anda sekarang, segera menerapkan diskon keanggotaan, serta diskon kartu tahunan dan bulanan, dijamin untung dalam waktu semalam. Sistem keanggotaan? Coba jelaskan. Baik. Kalau begitu, ikuti saja apa kata-katamu. Hei, sudah kubilang, Bos Zhao punya pandangan jauh ke depan. Bos Zhao, kabar baik. Begitu proposal kemarin diterapkan, dalam semalam, rekening perusahaan tidak hanya memulihkan kerugian sebelumnya, tetapi juga bertambah 1 triliun rupiah. Ini memang luar biasa ya. Bos Zhao, tadi pagi Anda bilang, anak perempuan kecil tadi malam adalah dewa yang turun ke bumi, keajaiban hadir di dunia. Dia adalah keajaiban itu. Jangan banyak bertanya, dan jangan banyak bicara. Ya. Pergilah. Oh, Nona Shi, bagaimana tidur Anda tadi malam? Sangat nyenyak. Namun, kemarin saya sudah membantu Anda. Hari ini maukah Anda juga membantu saya? Anda terlalu sungkan untuk menyebut ini bantuan. Anda terlalu sopan. Bisa berbakti kepada Anda, itu adalah kehormatan bagi Zhao Shanhe. Katakan saja, apa yang Anda butuhkan dari saya? Apakah Anda tahu cara pamer kekayaan? Bukan, pamer kekayaan. Benar, pamer kekayaan. Membuat mereka malu, lalu pinjam orang-orang Anda, dan pura-pura berakting bersama saya. Nona Shi, pesanan Anda sudah siap. Apa Anda butuh saya turun tangan untuk membantu Anda? No, tidak perlu. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Saya hanya perlu meminjam pengacara dan pengawal Anda saja. Silakan saja.
Anak nakal ini. Aku menyuruhnya berlutut, tapi dia malah kabur tadi malam. Sampai sekarang belum juga kembali. Dia semakin berani. Sudahlah, daripada merusak suasana hati melihat dia, bahkan sarapanku jadi tidak enak. Bibi, tadi malam ada badai. Apa adik tidak terjadi apa-apa? Memangnya dia bisa kenapa-napa? Apa yang kalian lakukan? Wah, Bibi benar-benar mendoakan yang terbaik untukku. Ya, aku baik-baik saja. Kau? Adik, kau pergi kemana tadi malam? Semua orang di rumah mengkhawatirkanmu. Sudahlah, Song Xiaochun tidak ada di sini. Berhenti berpura-pura. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan diusir. Maafkan aku, adik. Tadi malam aku tidak bisa membelamu dengan baik. Jangan menatap kakak seperti itu. Lain kali kakak pasti di depan ibu akan lebih sering membantumu berbicara yang baik. Lele, kenapa kau meminta maaf pada anak haram ini? Cepat bangun. Semua salahku. Ayah dan ibu sibuk bekerja. Seandainya aku bisa lebih menjaga adik, dia tidak akan menjadi seperti ini. Kakak sini sebentar. Sudah kubilang, jangan berakting lagi. Kau tidak bosan berakting selama bertahun-tahun, tapi aku sudah bosan melihatnya. Kau berani memukul kakakmu. Dia sendiri yang mencari masalah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Adik? Lele, ada apa dengan Lele? Ah, Xian, kau benar-benar keterlaluan. Ibu. Adik sedang marah, ini bukan salahnya. Yang penting dia bisa tenang. Manusia itu harus punya harga diri. Kau benar-benar menunjukkan betapa hinanya tingkahmu dengan sempurna. Diam. Kamu ini masih anak berumur 10 tahun. Kenapa mulutmu begitu jahat? Dia itu kakak kandungmu. Kakak kandung, sok patuh dan baik di depan orang. Tapi di belakang, dia hanyalah binatang yang sangat keji. Kau? Adikku, apa yang kamu katakan? Kau, bagaimana mungkin kamu? Bagaimana kau menindasku selama bertahun-tahun? Dan bagaimana kau selalu menimpakan kesalahanmu, seluruhnya padaku? Apa kau sudah lupa semua itu? Aku. Kalau begitu, biar ku bantu kau mengingatnya baik-baik. Bulan lalu, kau mencuri kalung mutiara ibu untuk berjudi. Setelah ketahuan, kau menyalahkanku. Sini. Baiklah, terima kasih Bibi. Kakak ipar, makan juga. Baik, haha. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak akan berani lagi. Dua bulan lalu, kau menyiksa kucing kesayangan ibu sampai mati lalu menguburnya di halaman belakang. Setelah ketahuan, kau malah memfitnahku meracuni kucing itu sampai mati. Bibi tahu tentang ini, namun dia hanya melihatku dipukuli. Malam itu benar-benar tak terlupakan bagiku. Jelas-jelas semua itu salahmu. Kau masih berani menyalahkan kakakmu. Dasar gadis rendahan, lihat saja. Aku akan menghajarmu hari ini. Apa yang kau lakukan? Aku datang kemari hari ini untuk memutuskan semua hubungan dengan kalian, seluruh keluarga Shi, tanpa terkecuali. Bagus, dasar anak durhaka. Ayah. Bagus, kamu Xian. Berani-beraninya tidak menghormati orang tua kandungmu seperti ini. Kalian juga harus pantas disebut orang tua. Kau. Dasar gadis kurang ajar. Jangan kira dengan membawa beberapa pengawal, kau bisa menakuti kami. Kurasa kau sudah bosan hidup. Hari ini, aku akan membereskanmu untuk kakak dan ipar. Orang yang paling tidak berhak menasihatiku adalah kamu. Baik. Kau bilang ingin memutuskan hubungan dengan kami. Lalu, 10 tahun ini, uang dan tenaga yang kami keluarkan untuk melahirkan dan membesarkanmu. Bisakah kau membayarnya kembali? Mau uang, kan? Cukup. Kau berani menghina kami dengan uang. Tampaknya itu tidak cukup. Di sini ada 10 juta rupiah. Seharusnya cukup untuk membeli semua hubunganku dengan kalian, kan? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak ini? Setelah mengambil uangnya, diamlah. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Sudahlah kakak, biarkan saja anak durhaka ini pergi. Bagaimanapun dia bahkan tidak ada sebanding dengan 1/1000 lele. Akan tiba saatnya, aku akan menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri momen paling putus asa kalian semua. Tenang saja, itu akan terjadi segera.
Meskipun saya tidak tahu apa yang telah Anda lalui, mulai sekarang, kami, keluarga Zhao, akan sepenuhnya mematuhi Anda. Saya harus menghancurkan keluarga Shi dengan tangan saya sendiri. Keluarga Shi yang kecil ini hanya butuh satu kata dari Anda, maka mereka bisa dihancurkan di seluruh Donghai. Tidak menyenangkan jika dihancurkan begitu saja. Saya harus bermain-main dengan mereka. Semua akan mengikuti rencana Nona Shi. Setelah proyek ini berhasil, pasti akan banyak orang yang ingin tahu detailnya. Saat itu, Anda harus menggunakan daya tarik ini untuk mengadakan pertemuan bisnis. Saat waktunya tiba, saya sendiri yang akan menarik keluarga Shi ke dalam permainan. Berangkat. Hai Bos Lee, hai, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ini yang saya ceritakan pada Anda, Bos Huang yang muda dan menjanjikan. Lalu, siapa yang di sebelahnya ini? Istri saya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah dengar. Kabarnya hari ini Bos Zhao mengundang salah satu pembicara yang merupakan jenius bisnis. Hanya dalam satu malam, dia membantunya menghidupkan kembali seluruh perusahaannya, dengan dana yang dikumpulkan kembali mencapai ratusan juta rupiah. Tidak disangka, di Haidong masih tersembunyi orang hebat seperti itu, ya? Mungkin dia bisa membantu kita menyelamatkan seluruh bisnis Haidong. Hari ini, kita harus mendengarkannya baik-baik. Ayo, cepat kita masuk. Ayo. Lele, hari ini, keluarga Shi juga salah satu pihak yang diundang. Nanti, kamu akan mewakili keluarga Shi untuk naik ke panggung. Asalkan kamu bisa menghancurkan gengsi orang misterius itu. Mulai sekarang, bahkan keluarga Zhao pun akan menghormatimu. Bibi, tenang saja, kehormatan hari ini sudah pasti akan aku rebut untuk keluarga Shi. Bibi, siapa orang ini? Sikapnya bahkan lebih angkuh dari Bos Zhao. Xian. Berhenti. Kalau aku tidak salah ingat, Kenapa kau ada di sini? Adik, jangan-jangan setelah meninggalkan rumah Nao tidak punya tempat tinggal, jadi sengaja datang ke sini mencari pengampunan dari ibu? Pantas saja. Ternyata itu yang kau rencanakan. Tapi sayang sekali. Kakak dan ipar sudah masuk. Xian, kau tidak akan bisa kembali ke keluarga Shi. Kau tidak akan bisa bertemu mereka lagi. siapa bilang aku mau kembali? Kau masih pura-pura. Coba kau berlutut. Lalu berikan beberapa kali sungkem yang keras pada kami, aku baru akan bermurah hati, membiarkanmu masuk bersama kami. Adik, saat harus berlutut, kau memang harus berlutut. Lepaskan aku mau masuk. Dasar wanita jalang, kau harus memikirkannya baik-baik. Kami sedang memberimu kesempatan. Kau baik-baik saja. Anak haram, aku rasa kau minta dipukul. Kurang ajar, berani-beraninya bicara seperti itu pada Nona Shi. Hanya beberapa anjing yang dibayar pakai uang? Apa kalian pikir kalian ini penting? Karena tidak punya sopan santun. Kalau begitu ajari mereka baik-baik. Saat ini ekonomi sedang mengalami depresi besar. Bos Zhao ini bahkan bisa mengundang orang sepenting ini untuk mendukung ekonomi kota ini. Saya benar-benar tak sabar ingin melihat wajah aslinya. Jika saya bisa berbincang dengannya sebentar saja. Mungkin keluarga Li saya. Tapi saya dengar putra Anda juga akan naik panggung hari ini untuk berbicara mewakili keluarga Shi. Tentu saja dia adalah tokoh yang luar biasa dengan kemampuan yang hebat, bukan? Kami menantikan Tuan Shi menunjukkan kemampuannya. Anda terlalu memuji, terlalu memuji. Berhenti. Bagaimana kau bisa masuk ke sini?
Saya masuk dengan cara yang sah. Aku tidak menyangka sistem keamanan saat ini begitu buruk. Orang macam apapun bisa menyelinap masuk. Kau membuntuti kami untuk masuk ke sini. Apakah kau ingin memohon agar kami mengizinkanmu kembali ke keluarga Shi? Kau baru berusia 10 tahun. Aku tidak menyangka kau begitu tak tahu malu. Benar-benar membuatku muak. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri ya. Lele, ada apa dengan kalian? Ibu, jangan salahkan adik. Kenapa tidak menyalahkannya? Kami dipukuli seperti ini oleh orang yang dia panggil. Ibu, saya baru saja bertemu adik di pintu masuk bersama Bibi. Awalnya saya bermaksud menasihatinya dengan baik. Tapi tak disangka dia malah memukuli saya dan Bibi. Aku tidak menyangka kau sekecil ini berani menyewa orang untuk memukul. Kau benar-benar tidak punya hati nurani. Cepat minta maaf kepada Bibi dan kakakmu. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya bilang suruh kamu minta maaf pada mereka. Lihatlah. Kamu selalu saja seperti ini. Apapun yang mereka katakan, kamu selalu mempercayainya. Tidak punya kemampuan menilai sedikit pun. Atau jangan-jangan, kamu jadi suka berpura-pura buta karena sudah tua? Dasar anak kurang ajar. Akan kubuat kamu mati. Hari ini para tokoh penting Haidong berkumpul. Semua hadir di sini. Kamu seorang gadis kecil berani menerobos ruang pertemuan bisnis. Hati-hati kamu akan tamat riwayatmu. Saya menerobos? Anda bisa bertanya langsung pada Zhao Shanhe. Bisakah pertemuan bisnis ini dimulai tanpaku? Siapa anak ini? Gigi susunya saja belum lengkap, sudah berani bertingkah sombong. Benar, tidak punya sopan santun. Hebat, hebat sekali. Benar-benar anak kemarin sore yang sok berani. Nanti kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Anak kecil berani menyinggung Bos Zhao, cepat berlutut. Suruh saya berlutut. Kalian tidak pantas menyuruhku. Anak durhaka, berlutut kalau disuruh berlutut. Ternyata kamu adalah anak yang dibuang, yang diusir dari keluarga Shi. Bos grup Ding Hao tidak cukup pantas. Entahlah, apakah aku, pemimpin Sekte Selatan, cukup pantas untuk membuatmu berlutut? Tidak. Kalau ditambah dengan One Hao Internasional milikku, bagaimana? Masih jauh dari pantas. Xian, ketiga orang ini selain Bos Zhao, mereka semua adalah kekuatan dan bangsawan paling top di Haidong. Satu kata dari siapapun di antara mereka bisa membuatmu kehilangan nyawa di sini. Apa kamu benar-benar ingin mencari masalah besar? Sudah kubilang, mereka tidak pantas. Xian, kamu cari mati. Jangan seret keluarga Shi. Hari ini Bos Zhao mengundang jenius bisnis di belakangnya untuk memberikan ceramah kepada semua perusahaan di Haidong. Orang-orang yang ada di depanmu ini, bahkan Bos Zhao pun menghormati mereka. Mereka adalah orang-orang besar, tapi karena kamu tidak tahu, kamu tidak salah. Sekarang, cepatlah berlutut, memohon ampun, dan pergi dari asosiasi pengusaha ini. Bagaimana kalau aku menolak? Kalau begitu, jangan salahkan kami jika kami bersikap keras. Ini semua salahmu sendiri. Karena mulutmu keras kepala sekali. Cabut saja lidahnya dulu. Hentikan. Lepaskan dia sekarang juga. Siapa kau? Mau pasang badan untuknya? Ini bukan urusanmu. Minta maaf sekarang juga, atau angkat kaki dari asosiasi dagang. Sombong sekali. Kalian, keluarga Li, benar-benar punya nyali juga. Dia hanyalah anak yang diusir dari rumah. Anak tak berguna. Dia bisa apa terhadapku? Menghancurkan keluarga Li kalian hanya perlu sepatah kata dariku. Tetapi hari ini aku datang bukan untuk mengurus kalian sekumpulan semut. Sampaikan perintah, asosiasi dagang langsung dimulai. Baik. Xian, kau benar-benar nekat. Posisi ini adalah milik Bos Zhao yang disediakan untuk jenius bisnis itu. Segera turun dari sana. Bagaimana kau bisa yakin bahwa aku bukan jenius bisnis itu? Lalu Chon, lihat diri sendiri di cermin. Xian, kau baru berusia 10 tahun. Kalau kau benar orang besar itu, aku akan makan kotoran di tempat. Itu kata-katamu sendiri. Cukup, aku tidak punya putri yang begitu tak tahu malu dan sangat menjijikan. Kau sangat mengecewakan aku. Song Xiaochun, selama bertahun-tahun, kau tidak pernah berusaha memahami diriku. Dan sekarang justru menyalahkan kami? Xian, itu karena perilakumu sendiri buruk dan tetap saja memilih mempermalukan diri saat ini. Keluarga Shi telah membesarkanmu selama 10 tahun. Apakah dengan begini kau pantas pada kakak dan kakak ipar? Mereka yang seharusnya meminta maaf. Cukup, tidak cukupkah kau mempermalukan diri? Anak tak berguna ini hari ini benar-benar membuat keributan besar. Saat Bos Zhao tiba, dia pasti tamat. Saranku untuk kalian, segera jauhi dia.
Baik, kakak. Apa yang dilakukan Xian hari ini tidak ada hubungannya sedikit pun dengan keluarga Xi. Sekarang asosiasi dagang resmi dimulai. Mari kita sambut pembicara pertama untuk naik ke panggung. Para pemimpin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat malam semuanya. Xian, kamu sendiri yang mencari masalah. Sebentar lagi, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Kapan keajaiban bisnis ini akan muncul? ST, jangan terburu-buru. Mungkin Bos Zhao sedang menguji kesabaran kita. Tunggu sebentar lagi. Sekarang mari kita sambut pembicara berikutnya untuk naik ke panggung. Mari kita sambut Shile. Selamat malam semuanya. Seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, kebutuhan akan jasa pelayanan juga terus meningkat. Kakak, Lele benar-benar hebat, dia tidak gugup sama sekali. Menurutku, dia tidak kalah hebat dari keajaiban bisnis itu. Jangan bicara sembarangan. Memang pantas anakku yang baik. Menciptakan masa depan yang indah dan bahagia bagi masyarakat. Pidato Tuan Xi memang sangat luar biasa. Selanjutnya, mari kita sambut pembicara berikutnya. Xian. Xian? Apa? Aku tidak salah dengar kan? Mereka tidak salah menyebut nama kan? Benar. Kenapa panik? Mungkin hanya nama dan marga yang sama. Silakan Xian naik ke panggung. Silakan Xian naik ke panggung. Ada apa ini? Benar-benar dia? Kenapa mereka mengizinkan anak 10 tahun naik ke panggung? Xian mau melakukan apa ini? Apa dia sudah gila? Adik, jangan sembarangan naik ke panggung. Cepat turun. Kenapa terburu-buru? Apa kau tidak dengar namaku juga ada di daftar yang diundang tadi? Adik, kau tidak mengerti masalah bisnis? Jika kau bicara sembarangan, nanti ibu marah, itu tidak akan baik. Cepat turun. Harap perhatikan ucapanmu. Aku bukan adikmu. Bukankah ini gadis kecil yang membuat keributan tadi? Kenapa dia juga ada di atas panggung? Keterlaluan sekali. Dia mengganggu kita semua melihat kemunculan jenius bisnis. Cepat turun. Usia muda, tidak berarti tidak punya kemampuan. Anak berusia 10 tahun. Kemampuan apa yang dia punya? Model distributor tradisional yang baru saja diajukan oleh keluarga Xi ini, Grup Zhao, sudah diam-diam menerapkannya sejak 6 bulan yang lalu, dan ternyata mengalami kerugian total hingga 1 triliun rupiah. Hasilnya, kerugian total hingga 1 triliun rupiah. Jadi, jika ada yang ingin merugi sampai kehabisan modal, silakan coba saja proposal keluarga Xi itu. Sangat sombong. Cepat pulang dan minum susu. Berani-beraninya dia berteori di sini, lelucon. Orang keluarga Xi ini juga tidak mengurusnya, membiarkan dia bertindak sembarangan dan arogan di sini. Semua orang salah paham. Anak durhaka ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarga Xi. Betul. Dia punya tabiat buruk sudah lama dikeluarkan dari silsilah keluarga kami. Anak yang tidak berguna ini. Pantas saja dia diusir dari rumah. Keluarga Xi yang terpandang ternyata memiliki anak tidak tahu diri seperti ini. Cepat turun. Turun. Cepat turun. Enyah dari sana. Turun. Kau dengar tidak? Cepat turun. Tidak apa-apa. Sepertinya para bos yang hadir karena perusahaan sedang lesu tahun ini dan kekesalannya sangat mendalam. Kalau ada yang tidak mau ikut asosiasi pengusaha ini, kalian boleh pergi sekarang juga. Besar sekali bicaranya. Bos Zhao akan segera tiba, dan waktumu sudah habis. Xian, jangan bilang kami tidak menyelamatkanmu. Ini salahmu sendiri. Xian, kau sudah memancing amarah semua orang, malam ini kau harus minta maaf dulu. Lepaskan aku. Apakah kalian ingin melihat wanita sombong ini berlutut dan minta maaf secara langsung?
hari ini, kau akan berlutut di depan para tokoh besar ini dan bersujud kepada mereka satu persatu. Sudah kubilang, lepaskan aku, atau aku akan membuatmu menyesal. Benar-benar tidak mau menyerah sampai sudah di ujung tanduk. Berlutut dan bersujud, berlutut dan bersujud, berlutut dan bersujud, berlutut dan bersujud, berlutut dan bersujud. Adikku, maafkan aku. Kakak melakukan ini demi kebaikanmu. Berlututlah dan minta maaf. Kurang ajar. Hentikan. Kau tidak apa-apa. Aku akan membuat kalian membayar 10 kali lipat. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Bos Zhao. Selamat siang, Bos Zhao. Bos Zhao, saya sedang membantu membereskan orang yang membuat kekacauan kok. Gadis sialan ini mengganggu pertemuan asosiasi dan berani merebut posisi jenius bisnis, benar-benar cari mati. Berlutut. Bos Zhao, adik saya ini juga berniat baik untuk membantu Bapak menyelesaikan masalah ini. Lagi pula, jangan sampai karena kesalahpahaman ini menghambat presentasi tamu penting yang Bapak undang. Banyak orang yang memperhatikan kita. Oh, mungkinkah? Orang yang ada di depanmu ini adalah jenius bisnis yang saya undang. Kau bicara tentang dia? Benar, memang dia. Bagaimana mungkin tokoh penting yang diundang Bos Zhao ternyata anak berusia 10 tahun? Benar, bagaimana ini bisa meyakinkan semua orang? Ini adalah proposal yang diajukan oleh Nona Shi. Hanya dalam satu malam, ia membantu perusahaan saya mendapatkan kembali modal senilai 1 triliun rupiah dan dengan cepat mengaktifkan kembali proyek. Dia adalah jenius bisnis yang langka seumur hidup. Siapapun yang berani tidak menghormati Nona Shi, itu berarti tidak menghormati saya, Zhao Shanhe. Ternyata benar. Mudah sekali tapi memiliki pandangan ke depan. Sungguh bakat yang luar biasa. Sebelumnya kami tidak menyadari bakatnya, saya bersedia memberikan 1 gedung perkantoran sebagai ganti rugi. Saya juga. Saya bersedia menyumbang 200 juta rupiah untuk meminta Nona Shi menjadi konsultan perusahaan saya. Bukankah kalian berempat tadi bersatu untuk mengambil nyawa saya? Sekelompok orang bodoh yang tidak tahu diri. Kenapa tidak buruan berlutut di hadapan Nona Shi, meminta maaf, dan mengakui kesalahan kalian? Cepat berlutut. Nona Shi, ini semua salahku. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Aku benar-benar buta. Aku benar-benar buta. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti ini? Gadis nakal ini, sebelumnya aku meremehkannya. Hei istriku, jika dia bisa menggunakan otaknya ini untuk perusahaan kita sendiri, maka Shi Group kita, bukankah akan langsung maju pesat? Sekalipun dia sangat cakap, dia tetaplah anjing yang bisa menggigit. Aku pasti tidak akan memohon padanya untuk kembali ke keluarga Shi. Tidak bisa, Xian sama sekali tidak boleh kembali ke keluarga Shi. Ayah, jangan memikirkannya lagi. Melihat sifat adik perempuan, dia tidak mungkin akan membantu keluarga Shi kita. Bos Zhao, meskipun anak ini benar-benar orang yang sangat jenius, tapi kita sudah berteman pribadi selama bertahun-tahun. Anda menyuruh kami berlutut kepada seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Ini sungguh memalukan bagi keluarga kami. Kalau begitu, mulai hari ini keluarga Zhao-ku akan menghentikan semua kerjasama dengan One Hao Group. Bos Zhao tidak mau bekerja sama dengan One Hao International. Siapa lagi yang berani terlibat setelah ini? Keluarga Cheng pasti akan hancur. Benar, ini sama saja dikeluarkan dari Haidong. Nona Shi, tolong berikan keluarga Cheng kami kesempatan untuk hidup. Aku pasti akan melayanimu dengan segenap hati. Ya, dengan segenap jiwa dan raga. Dengan segenap jiwa dan raga. Bukankah tadi kau bilang aku melakukan hal keterlaluan? Apakah malam ini aku harus mati di sini? Tidak tadi. Kami hanya berbicara sembarangan. Kami rela mati untukmu. Tolonglah, Nona Shi, maafkan kami. Seekor hewan peliharaan yang baik harus dilihat apakah dia setia atau tidak, baru dia layak. Nona Shi, kesetiaanku kepadamu benar-benar mutlak. Oh, kalau begitu,
Bagaimana kalau kita patahkan saja kedua kakinya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Nona Shi? Ayo, kau bisa melakukannya. Nona Shi, itu salahku. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Nona Shi, maafkan aku. Maafkan aku. Tidak. Hentikan, Xian. Kenapa aku melahirkan anak perempuan sepertimu? Penampilanku yang seperti ini. Bukankah itu karena kalian yang memaksanya terjadi? Kalian tidak pernah menganggapku sebagai anak kandung kalian. Aku hanya ingin menunjukkan padamu. Aku lebih hebat dari Shile. Anak perempuan yang paling kau remehkan ini justru punya kemampuan untuk melakukan hal yang keterlaluan. Jangan mempermalukan keluarga Shi lagi. Jangan menceramahiku lagi. Mulai hari ini, aku dan keluarga Shi akan bermusuhan. Aku ingin lihat anakmu yang kau banggakan itu seberapa besar nilai yang bisa dia bawa untuk Shi Corp. Aku akan menantikannya. Ibu. Xian, Kau menyuruhku kembali lagi untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan padanya. An, ayah harap kamu mau pulang bersamaku. Ayah, menurutmu, apakah kamu pantas mendapat panggilan itu? Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di masa depan. An, asal kamu mau pulang bersamaku. Mulai sekarang, aku akan secara khusus mencari orang untuk melatihmu. Terlambat. Apakah semua ini bisa kamu perbaiki? Bahkan jika semua ini bisa diperbaiki, lalu bagaimana dengan luka di hatiku? Astaga, An, ajukan syaratmu. Apa yang harus dilakukan agar kamu mau pulang bersamaku? Di keluarga Shi, sepertinya kamu tidak punya banyak wewenang ya? Kakak, aku antar kamu ke rumah sakit dulu ya. Ibumu punya kepribadian yang kuat, sulit baginya untuk mengalah dan mengakui kesalahan. Sekarang keluarga Shi memang sedang menghadapi beberapa masalah. Karena kamu mampu membantu keluarga Zhao mengembalikan proyek-proyek ini ke masa kejayaannya, aku yakin kamu pasti bisa membantu keluarga Shi mengubah keadaan. Kenapa aku harus membantu kalian? Dengan kata lain, apa kamu berani menyerahkan seluruh Shi Group padaku? Adik, ayah sudah memohon seperti ini, apa kamu masih tidak mau pulang? Sudahlah, Shile, jangan berpura-pura. Aku sudah tahu niat licikmu. Aku sangat memahaminya. Jika aku kembali ke keluarga Shi, kamu pasti akan mati-matian mencari kesempatan untuk menyingkirkanku. Adik, kenapa kamu berpikir seperti itu tentangku? Sudahlah, aku tidak punya waktu. Dan tidak tertarik untuk menemani kalian, ayah dan anak ini berakting. Hei An, kamu masih muda sekarang. Jika di masa depan, kamu benar-benar bisa membawa lebih banyak kekayaan untuk Shi Group, kamu bisa tetap berada di dalam grup dan mendukung kakakmu. Aku tentu bisa mengiyakan permintaanmu. Tapi yang aku inginkan adalah seluruh Shi Group. Kamu setuju? Adik, kakak mohon padamu ya. Tolong selamatkan keluarga Shi, selamatkan ayah dan ibu, mau ya? Di belakang ini ada puluhan juta orang. Jika sampai bangkrut, akibatnya bisa sangat buruk. Shile, apa kamu tidak capek berpura-pura? An, kakak tulus. Apa kamu benar-benar ingin aku berlutut, baru kamu mau kembali? Bagus, kalau begitu berlututlah. Dasar tua bangka Shi Jianmin. Kenapa masih diam saja? Baik, aku akan berlutut. Tunggu. Ayah, tidak apa-apa. Selama An mau kembali, berlutut tidak berarti apa-apa bagiku. An, jika kamu bersedia kembali ke keluarga Shi, aku tidak hanya akan memberikan 50% saham perusahaan, tetapi kamu juga menjadi pilihan utama pewaris keluarga Shi di masa depan. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah pria yang pecundang, tidak kusangka kamu yang paling cerdik. Begitu menyadari Shile yang tidak berguna, tidak membawa manfaat bagi perusahaanmu, kamu langsung membuangnya. Tapi dia adalah putramu. Bukankah itu yang paling kamu hargai? Dia sudah melewatkan kesempatan yang paling penting. Sekarang hanya kamu yang merupakan kandidat terbaik untuk menjadi pewaris grup Shi. Ayah? Begitu cepatnya berkhianat, orang sepertimu, apa aku berani mempercayainya? Kamu berani mempermainkanku. Masuklah. Ibu, bagaimana keadaan ibu? Aku baik-baik saja. Apakah rencana strateginya sudah selesai? Mereka berdua adalah anakku. Aku tidak percaya Xian punya bakat ini, tapi Lele tidak. Lakukan sesuai rencana ini. Aktifkan kembali proyek ini.
Selain itu, kita harus lebih gencar mempromosikannya dengan diskon besar. Kakak, tapi sekarang di rekening perusahaan, uang yang tersisa sudah tidak banyak. Aku akan mentransfer 100 miliar rupiah dari rekening pribadiku terlebih dahulu kepada kalian. Terima kasih, Ibu. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Ibu. Keluarga Shi sudah memasuki permainan. Bagus sekali. Uang di rekening publik keluarga Shi kurasa sudah tidak banyak lagi sekarang. Song Xiaochun pasti akan mengeluarkan uangnya sendiri untuk mendukung penuh Shile. Segera hentikan proyek layanan yang menggunakan sistem keanggotaan. Investasikan pada proyek ini. Bukan, kenapa tiba-tiba dihentikan? Sistem operasi itu, keuntungannya besar sekali. Terlalu serakah akan mendatangkan kerugian. Proyek yang baru, aku akan membuatmu benar-benar menduduki posisi orang terkaya di Haidong. Terima kasih atas bimbingannya, Nona Shi. Bersulang. Hei kakak Le, akhir-akhir ini tanganku gatal sekali. Kapan kita akan bermain lagi? Tunggu saja, uangnya akan segera datang. Kakak Le, ibumu, apa dia tidak akan menyelidiki? Jika dia menyelidiki, aku akan bilang, adik perempuanku itu sengaja menjebak keluarga Shi ke dalam permainan. Makanya proyeknya gagal. Bersulang. Lele, Ibu, kenapa minum sebanyak ini? tadi malam saya menjamu beberapa rekan bisnis, jadi pulangnya terlambat. Pasti melelahkan. Bagaimana pembicaraan tentang proyek itu? Sangat lancar, Bu. Beberapa hari ini, saya sudah membuat perusahaan meraup keuntungan sejumlah ini. Sudah kuduga, apapun yang bisa dilakukan Xian, kamu pasti tidak kalah darinya. Terima kasih, Ibu. Ibu tenang saja. Perusahaan ini ada saya dan Bibi dan juga Ayah. Ibu, fokus saja pada kesehatan Ibu. Baiklah, sudah malam, cepatlah istirahat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa bisa begini? Ada apa ini? Xian tiba-tiba beralih ke proyek perangkat lunak sosial dan tanggapannya sangat bagus. Proyek kita bukankah berjalan lancar juga? Sistem keanggotaan yang kita terapkan, meski lebih menguntungkan dibanding pesaing, tapi pagi tadi, hampir 1.000 orang berkumpul di depan kantor menuntut pengembalian dana keanggotaan dan mereka juga menuntut kita atas penipuan. Lele, apa yang terjadi? Kakak, ini tidak sepenuhnya salah Lele. Sudah jelas, si gadis Xian itu sengaja menjebak kita. Dia tahu ini akan meledak, maka dia sengaja menarik diri dari pemasaran proyek ini. Ada berapa banyak orang yang menuntut pengembalian dana? Hampir 1.000 orang. Kerugiannya? Bu, Ibu tidak apa-apa. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan Xian tetap tinggal di keluarga Zhao lagi. Aku harus segera membawanya pulang. Kalau tidak, keluarga Xi cepat atau lambat akan bangkrut. Aku benar-benar tidak mungkin memohon padanya. Sayang, sebelumnya kita memang meremehkan kemampuan Xian. Sekarang, aku harus mengakui, dia benar-benar lebih berbakat daripada Lele. Sayang, demi seluruh keluarga Xi, aku harap kamu rendahkan dirimu untuk memohon padanya dan mengajaknya kembali. Biar kupikirkan dulu. Jika tidak ada yang salah, keluarga Xi pasti sudah bangkrut sekarang. Bagaimana perkembangan proyek baru itu? Jumlah penggunanya semakin banyak. Jika trennya terus seperti ini, aplikasi ini akan segera menjadi aplikasi sosial yang paling banyak digunakan di seluruh kota. Apa artinya seluruh kota? Dalam waktu dekat, aplikasi sosial ini akan digunakan secara umum di seluruh negara. Seluruh negara? Ya. Nilai kekayaanmu sudah berada di peringkat 3 besar. Tidak sampai sebulan akan berada di peringkat pertama. Nona Shi, Anda benar-benar penolong saya. Pak Zhao, orang dari keluarga Xi sudah datang. Nona Shi, sepertinya mereka datang untuk memohon agar Anda kembali ke keluarga Xi. Suruh mereka masuk. An-an.
Kenapa hanya kalian berdua yang datang? Di mana kakakku yang hanya tahu main perempuan, judi, minum, dan bibiku yang sinis dan kejam? An, berbicaralah dengan lebih hormat. Saya cukup sibuk. Jika tidak ada hal penting, silakan Anda pergi. An, jangan lagi memendam amarah pada ibumu. Kami datang hari ini benar-benar dengan ketulusan hati untuk memintamu pulang. Ketulusan hati. Di mana? Kenapa saya tidak melihatnya? Xian, kamu hanyalah seorang anak berusia 10 tahun. Jalan ke depan masih panjang. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Saya akui. Perusahaan Shi sekarang memang membutuhkan bantuanmu. Jika ini adalah kesalahan saya bersedia meminta maaf kepadamu. Satu permintaan maaf bisa menyelesaikan semua dendam masa lalu. Semua penghinaan, penindasan, dan makian yang Anda berikan kepada saya. Hal-hal itu tidak akan hilang hanya dengan satu permintaan maaf. Lalu, kamu ingin apa? Saya mau semua orang di keluarga Shi berlutut dan meminta maaf kepada saya. Semua penghinaan yang saya terima, Anda semua harus membayarnya kembali satu persatu. Jika tidak ada yang perlu dibicarakan. Mustahil. Kalau begitu, silakan pergi. An, dengarkan ayah, bagaimanapun, kita adalah satu keluarga. Kamu tidak akan benar-benar menolak membantu, kan? Memang sebelumnya, ayah dan ibu sedikit keras padamu, tapi semua itu demi kebaikanmu. Saya tidak butuh. Tunggu sebentar. Apakah jika saya berlutut, kamu akan membantu keluarga Shi? Sekarang kamu puas? Kondisi kesehatanmu saat ini sangat tidak bagus. Kanker hati stadium akhir. Ditemukannya sudah terlambat. Apakah tidak ada kemungkinan untuk hidup? Jika masih ada penyesalan, hal yang belum terselesaikan, segeralah lakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Kembalikan uang kami. Perusahaan tidak bermoral seperti kalian. Cepat tutup saja. Kamu tidak pernah berpikir untuk mengerti aku. Apapun yang dikatakan orang lain, kamu percaya. Pokoknya bagaimanapun aku bertindak. Di matamu aku selalu orang jahat. Kalau begitu, aku akan membuat keluarga Shi hancur total. Apakah selama bertahun-tahun ini, aku selalu salah? Meski kamu berlutut, aku tidak akan pernah kembali ke rumah itu lagi. Aku ingin melihat keluarga Shi mencapai titik kehancuran. Aku pikir kamu masih punya sedikit kebaikan di hatimu. Tapi setelah melihat ini, kamu benar-benar tidak punya hati. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah pernah mati memiliki hati? Jika bukan kamu yang menjebak kami, Shi tidak akan menjadi seperti ini hari ini. Xian, apakah kamu tidak memikirkan hubungan ibu dan anak di antara kita? Bagus sekali hubungan ibu dan anak. Shi Jianmin, ketika dia memukulku sampai kulitku terluka dan dagingku terkelupas, apakah kamu memikirkannya? Saat Shile menjebakku, mencuri barangmu, dan memukulku sampai tanganku berdarah-darah, apakah kamu memikirkannya? Kamu tidak pernah. Diam, itu karena kamu yang salah duluan. Memangnya kenapa kalau aku mendidikmu? Baik, jika sekarang kamu masih merasa itu salahku, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku memang memasang jebakan untuk kalian, tapi tahukah kamu kenapa hanya keluarga Shi yang terjebak? Itu karena Shile mengurangi kualitas layanan dan mengambil untung pribadi, makanya ada ribuan orang yang datang untuk meminta pengembalian dana. Semua ini disebabkan oleh anak baikmu. Apa katamu? Apakah Lele? Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh putramu yang baik itu? Cepat pulang dan selidiki baik-baik. Mengapa keluarga Shi bisa bangkrut begitu cepat? Itu semua karena adikmu yang baik, Song Xiaoyi, selalu melindungi Shile dan memberikan semua uangnya untuk judi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Lele akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya. Keluarga Shi akan segera hancur berantakan.
Bagaimana kabar kakak? Dia tidak mau kembali ya? Aku sudah tahu dasar gadis sialan itu. Bawakan laporan keuangan perusahaan 6 bulan terakhir kemarikan padaku. Ada apa, Ibu? Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Cepat pergi! Kakak, kita harus mengambilnya dari kantor. Kakak juga tahu, perusahaan akhir-akhir ini dikepung oleh orang-orang itu. Baik. Kalau begitu, aku akan menelepon dan menyuruh mereka mengirimkannya. Sebaiknya kakak istirahat saja dengan tenang. Urusan perusahaan, serahkan saja semuanya pada kami. Hahaha. Rekeningnya memang bermasalah. Ayah, sebenarnya ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Keluarga Xi akan dihancurkan olehmu. Apa kau menekan kualitas demi keuntungan di dalamnya, meraup untung besar, sehingga menyebabkan perusahaan bangkrut? Bu, kenapa Ibu bisa berpikir begitu tentangku? Aku bukan orang seperti itu. Ini adalah catatan pengeluaran Tuan Xi selama beberapa tahun terakhir untuk judi di Makau. Kau berani menghabiskan uang sebanyak ini untuk judi? Kau benar-benar membuatku kecewa. Ibu, aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Bisakah Ibu memberiku satu kesempatan lagi? Sudah terlambat. Perusahaan telah mencapai titik ini. Sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ibu, aku akan memohon pada adik. Aku akan memohon padanya untuk kembali dan membantu kita. Orang yang paling tidak pantas memohon padanya adalah kau. Kakak, tolong lepaskan Lele. Dia pasti bisa memperbaiki diri, kakak. Apa kau sudah tahu sejak lama kalau dia berjudi? Jika kau memberitahuku lebih awal, apa ini akan sampai sejauh ini? Aku salah, kakak. Kau masih berani memohon. Keluarga Xi dihancurkan oleh kalian berdua, benar-benar hancur. Sila. Ibu, tolong aku. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja aku datang untuk menagih utang. Anakmu kalah di kasino kami, 50 juta yuan. Apa? Anak durhaka? Bu, tolong aku. Aku tidak bisa ikut mereka. Aku tidak bisa ikut mereka. Ayah, tolong aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Dari mana keluarga Xi mendapatkan uang sekarang untuk melunasi utangmu, hah? Ayah, di mana sertifikat rumahnya? Kita ambil sertifikat rumah itu, jadikan jaminan untuk utangku. Mau ya? Kalau aku ikut mereka, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Dia sudah gila. Dia berjudi. Sudah benar-benar menjadi obsesi. Sertifikat rumah. Cepatlah. Karena tidak bisa membayar uangnya, ikut kami. Lepaskan aku. Aku punya rumah. Ibu, ambil sertifikat rumahnya. Kakak, tolong selamatkan Lele. Kita tidak bisa menghancurkan sisa hidupnya. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Ibu, bawa dia. Tunggu sebentar. Apa yang akan kau lakukan? Kumohon lepaskan Lele. Aku akan menggadaikan rumahku untuknya. Kamu sudah gila. Kakak, Lele adalah harapan terakhir kita. Dia tidak boleh terjadi apa-apa. Cepat lepaskan Lele. Sekarang keluarga Xi tidak punya apa-apa lagi. Istriku. Nona Xi, apa Anda mau masuk dan melihatnya? Tidak perlu. Kakak, ini barang antik kesukaan ibu. Jika ibu kembali dan tahu kamu memecahkannya, dia mungkin akan marah. Jika dia marah, aku hanya perlu mengatakan bahwa kamu yang memecahkannya, bukankah begitu? Hei, lagi pula ibu sangat memanjakanku. Dia sama sekali tidak akan percaya omong kosong yang kamu katakan. Kakak. Pokoknya sudah pecah, kenapa tidak kita pecahkan lagi saja? Jangan, kakak. Menyingkir.
Mengganggu sekali. Hahaha. Selama ini aku yang salah. Maafkan aku. Maafkan aku, An-An. 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 Jangan memanggilku seakrab itu. Kita sudah lama bukan ibu dan anak. Suami yang kau banggakan, adik perempuan, putra, kemana mereka semua? Kenapa tak satu pun ada di sisimu saat ini? An-An. Kau bisa datang. Aku sudah sangat senang. Salah. Aku tidak datang untuk menjengukmu, tapi untuk menertawakanmu. Putramu menjual propertimu, suamimu mengumumkan kebangkrutan perusahaan, adik perempuanmu sudah lama menghilang entah kemana. Mereka semua meninggalkanmu satu persatu. Semua ini memang pantas kuterima. Ya, semua yang kau rasakan sekarang adalah karmamu. An-An, maafkan aku. Aku bukan ibu yang baik. Dulu, seandainya aku lebih mengertimu. Jika aku tidak pilih kasih terhadap anak laki-laki. Semua tidak akan menjadi seperti hari ini. Aku sungguh salah. Sudah terlambat. Semuanya sudah terlambat. Cepat bangun. Kenapa kau berlutut di lantai? Penderita kanker stadium akhir. Waktu yang tersisa sudah tidak banyak, malah menyia-nyiakan tubuhmu sendiri. Apa yang baru saja kau katakan? Apakah kau putri pasien? Jangan takut, ibumu hanya akan pergi ke dunia lain. Apa masih ada harapan? Sudah terlambat. Ibu tahu, diri ibu tidak termaafkan. Di kehidupan selanjutnya, jangan pilih ibu sebagai ibumu lagi. Apakah ini mimpi? Nona Shi, Song Xiaoyi, dan Shi Le sudah dihukum. Shi Jianmin, sesuai dengan perintah Anda, sudah dikirim ke panti, Jompo yang terpercaya.